membasuh sekap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu menghapus segala hatiku. Tuhan, Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Bapa yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari lebih lagi katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Bapa yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari bersorak bagi Dia, katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Bapa yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Shalom, berjumpa kembali dengan Grace of Christ Community Church Surabaya dalam program Sunday Worship from Home. Kami percaya kita semua pasti diberkati. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus,
Kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Kasih Tuhan. Menyembah yang Maha Kuasa, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu menyembah-Mu,
Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup, yang ada sejak semula, yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran. Oleh firman-Mu kami dikuduskan dan dimuliakan. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah roh dan hidup. Oleh firman-Mu kami hidup. Tuhan Yesus, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu tertanam dan tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus, firman-Mu penuh kuasa. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bertumbuh dan berbuah banyak. Tuhan Yesus, firman-Mu pasti digenapi. Firman-Mu akan terjadi di atas bumi, sempurna dan segera. Oleh firman-Mu kami menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus, firman-Mu kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh firman Tuhan Yesus Kristus kami mengenal-Mu satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus, dan kami telah dilepaskan dari yang jahat sampai selama-lamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Puji Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali sore ini dalam program Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Grace of Christ Community Church Surabaya beralamat di Klampis Square B01 Klampis, Surabaya Timur, dengan jam kerja seperti yang ada di hadapan saudara. Saudara yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, atau pelayanan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di hadapan saudara. Adapun program-program ibadah online dan update informasi pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya selama ini dapat saudara ikuti melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube dengan akun GCCC Surabaya. Ada program Good News Tonight setiap hari Kamis jam 8 malam. Kemudian program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap Sabtu jam 13.30. Kemudian Sunday Worship from Home setiap Minggu jam 6 sore. Dan setiap hari saudara juga dapat menerima Good News Devotion Today, Injil kabar baik yang menguatkan dan menuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari. Saudara yang ingin mendukung pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya dengan memberi perpuluhan atau persembahan dapat memberikannya ke nomor rekening yang ada di hadapan saudara. Kita percaya apa yang kita tabur, kita pasti tuai berkelimpahan. Amin. You're my healer. I believe you are all I need. When I believe, oh, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat sore, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali di dalam Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan, dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Di dalam hadiratnya kita selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, biarlah kita dikuatkan, biarlah kita dimerdekakan melalui firman-Nya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu yang melingkupi hidup kami Tuhan.
Hadirat-Mu selalu memberikan kekuatan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami melalui firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah pribadi yang paling mengenal hidup kami. Engkau pribadi yang paling mengerti keadaan kami, dan Engkau pribadi yang paling mengasihi kami. Hanya Engkaulah jaminan satu-satunya di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berpegang kepadamu saja. Kami mau mendengar akan suara-Mu saja. Kami mau mendengarkan firman-Mu saja Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Urapi kami saat ini Tuhan, baik yang membawakan firman-Mu maupun yang mendengarkannya. Biarlah firman itu boleh tertanam, bertumbuh subur dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup dengan firman-Mu, hidup melalui firman-Mu, hidup oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati semua viewers dimanapun mereka berada, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau dapat menjangkau mereka dan Engkau memberkati mereka. Terpuji nama-Mu, segala hormat kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca satu ayat, Yesaya 2 ayatnya yang ke-22. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya saudara, firman Tuhan mengatakan jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Manusia itu tidak lebih dari hembusan nafas, sebagaimana ia dapat dianggap. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, begitu banyak yang terjadi. Bahkan di dalam pandemi ini, semuanya menjadi terbongkar, semuanya menjadi terbuka. Hal-hal yang sepertinya saat ini baik-baik saja, semua bisa terbuka dengan sendirinya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada topeng lagi di masa pandemi ini. Semua akan terkuak dengan sendirinya. Dan itu hal-hal yang mengecewakan saudara. Banyak setiap anak-anak Tuhan yang mengalami hal-hal yang mengecewakan. Ada seseorang yang sudah pacaran sekian tahun dengan kekasihnya. Tiba-tiba kekasihnya setelah bertahun-tahun saling cinta, tiba-tiba gone begitu saja. Tanpa bye-bye bahkan ya. Tiba-tiba sudah mempunyai gandengan yang baru. Itu sangat mengecewakan, itu sangat menyakitkan. Ada partner kerja yang sudah bekerja bersama sekian lama, tiba-tiba harus bertikai dan harus terpisah dan harus saling mengganggu kehidupan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga ada dalam keluarga yang pecah, ada keluarga yang berantakan, ada seseorang yang menjadi panutan, sering membacakan firman bahkan tiba-tiba harus bertikai dan semuanya menjadi porak-poranda, dan ini mengejutkan banyak pihak. Ada teman pelayanan yang kemarin konseling, kok bisa ya ada seseorang ini tiba-tiba dia datang seperti malaikat, dia melayani di tempat kami dengan segala keberadaan kami, tapi tiba-tiba dia memfitnah segala sesuatunya, menghancurkan segala sesuatunya dan memporak-porandakan. Kok bisa ya, gak nyangka seperti itu. Saudara, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa jangan pernah berharap pada manusia. Manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Kita jangan pernah menaruh pengharapan kita, menaruh kepercayaan kita, menaruh seluruh jaminan kita atau meletakkan hati kita seluruhnya kepada apapun yang ada di dunia ini. Sebab di dunia ini tidak ada yang sejati. Sebab di dunia ini semuanya fana saudara. Semuanya kita semua masih hidup di dalam daging. Jadi jika kita terpaut, hati kita terpaut sepenuhnya kepada harta, benda, manusia, kekayaan, jabatan dan sebagainya, suatu saat ujung-ujungnya kita akan sangat dapat kecewa. Karena semuanya fana, semuanya tidak ada sejati. Hanya Yesus yang sejati di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang sejati di dalam kehidupan kita. Seringkali kita melupakan pada saat kita mendapatkan satu jalan keluar, ada seseorang yang membantu kita. Kita lupa bahwa segala hal yang baik pun Tuhan yang menyediakannya. Kalau kita mendapatkan partner kerja yang baik, percayalah itu Tuhan yang memberikannya bagi kita. Tuhan yang menuntunnya bagi kita. Segala yang ada di dunia ini yang kelihatannya membantu kita, yang kelihatannya menolong kita, yang kelihatannya dapat mengubahkan kehidupan kita, semuanya tetap fana. Semuanya akan dapat mengecewakan. Tapi biarlah malam hari ini saya rindu untuk kita
percayakan hati kita, hidup kita, harapan kita seluruhnya kepada Yesus Tuhan yang menjadi jaminan kita, tidak pernah meninggalkan kita dan menyertai kita senantiasa. Dia yang sejati, Dia yang setia. Biarlah kita tidak menjadi kecewa dengan segala hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Mau itu partner kerja kita, mau itu teman dekat kita. Di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-13 ini juga dikatakan, kalau musuhku, Mazmur 55 ayat 13 hingga 15. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Bapa di tengah-tengah keramaian. Terhadap manusia yang karib sekalipun itu dapat mengecewakan. Kalau kepada musuh mungkin aku tidak masalah. Dia memang musuhku, dia memang tidak suka sama aku, dia memang kompetitorku, aku tidak peduli. Tapi engkau yang karib, yang sama-sama pelayanan, yang dekat, yang suka dukanya bareng, tiba-tiba harus menikam dari belakang, tiba-tiba harus mengecewakan, tiba-tiba harus meninggalkan. Saudara, sekali lagi biarlah kita mengingat bahwa tidak ada yang sejati di muka bumi ini. Jadi biarlah kita tidak menaruh sepenuh hati kita kepada hal-hal tersebut, baik itu orang, barang ataupun yang lain. Kita lanjut di ayat Mazmur yang ke-55. Keadaan ini membuat Raja Daud bersusah hati. Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, di waktu petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ayat ke-21 dan 22. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggar, mulutnya lebih licin daripada mentega. Tetapi ia berniat menyerang, perkataannya lebih lembut daripada minyak. Tapi semuanya adalah pedang yang terhunus. Jadi saudara, firman Tuhan pun terjadi bahwa keadaan kita, orang yang dekat dengan kita, orang yang baik dengan kita belum tentu menjadi jaminan kita. Biarlah kita tidak menaruh harapan hidup kita, hati kita sepenuhnya kepada hal-hal yang fana yang ada di muka bumi ini. Tapi di ayat yang ke-23, Mazmur 55 ayat 23, di sana Raja Daud berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Apapun yang terjadi di dalam muka bumi ini, percayalah pada Dia sang sumber. Serahkanlah segala masalahmu, serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia, penolongmu, juru selamatmu. Karena tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hanya Tuhan yang berjanji tidak akan meninggalkan kita. Maka Dia yang sudah pasti tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita baca selanjutnya di dalam Mazmur 37, Mazmur 37 ayat yang ke-5 hingga yang ke-9. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa tidak usah kita marah, tidak usah kita berusaha membela hak kita. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia yang akan memunculkan kebenaran kita. Dia yang akan tampil menjadi pembela kita. Dia yang akan memunculkan semuanya. Dikatakan berdiam dirilah, nantikanlah Dia. Maka Dia yang akan bertindak bagi kita. Jika malam hari ini saudara mengalaminya, saudara mengalami dikecewakan orang, atau saudara mengalami hal-hal yang
membuat saudara terkejut karena keadaan menjadi berubah begitu saja. Saudara, biarlah malam hari ini saudara menyadari bahwa memang di muka bumi ini tidak ada yang dapat kita pegang, tidak ada yang dapat kita jaminkan, bahkan orang terdekat dengan kita sekalipun. Tapi biarlah kita melekat kepada Dia, sumbernya, kepada Dia Bapa yang sangat mengasihi kita, Bapa yang memelihara kehidupan kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita melekat kepadanya. Maka kalau saudara masih sedang di dalam masalah itu, saudara masih bingung, ini masih menjadi masalah yang runyam, yang besar di dalam kehidupanku, ayo rest di dalam Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau ia jatuh, percayalah tidak akan pernah sampai tergeletak. Percayalah, mungkin kerugian saat ini menimpa saudara, mungkin keadaan yang buruk menimpa saudara, tapi percayalah Tuhan memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah jatuh hingga tergeletak. Tuhan menjamin kehidupan kita. Mari datang kepada Dia, melekat kepada Dia. Hanya Dialah sumber penghiburan kita, sumber kekuatan dan sumber hikmat kita yang dapat memberikan kita jalan keluar. Yesaya 58 ayatnya yang 11. Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, Amsal mengatakan bahwa orang yang disakiti, orang yang dikhianati itu akan menjadi keras seperti lebih kuat daripada kota yang dijaga dengan kuat. Dia akan menjadi keras, sulit dihampiri. Ya, Amsal mengatakan orang yang dikhianati itu sulit dihampiri, melebihi dari kota yang kuat. Tapi biarlah malam hari ini kalau saudara mengalami itu sekarang, izinkan Dia menghampirimu, izinkan Tuhan menjamahmu, izinkan Tuhan menghampirimu. Yesus yang akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Dikatakan Yesaya 58, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, memuaskan hatimu di tanah yang kering. Mungkin hatimu sekarang sedang kering, tapi Tuhan yang akan memuaskan kamu. Dia akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mari datang kepada Dia, datang kepada pembelamu, datang kepada penciptamu. Dan biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk ke depan. Seluruh hati kita kepada Dia saja. Tuhan, aku mau percayakan hidupku dalam tangan-Mu saja. Kalau Engkau yang membuka jalan ini, kalau Tuhan yang sedang membuka jalan, biarlah kita terus melekat kepada Dia. Sepertinya kita melihat terobosan, wah senang ada pekerjaan yang baru. Tapi biarlah kita tidak mencurahkan hati dan perhatian kita, hati kita, fokus kita seluruhnya kepada pekerjaan yang mulai kita sukai itu. Dan kita mulai melupakan Dia yang memberikannya. Tapi biarlah apapun berkat sekalipun, berkat besar sekalipun yang ada di dalam kehidupan kita, membuat kita semakin melekat kepada Dia. Karena kita tahu Dia yang memberikan bagi kita, Dia yang menyediakan bagi kita, Dia juga yang akan menjaga semuanya dalam kehidupan kita. Bahkan terhadap pasangan sekalipun, suami istri sekalipun, kita akan selalu ragu jika kita selalu berusaha menjaga pasangan kita. Dia setia apa enggak ya sama saya? Dia sayang apa enggak ya sama saya? Dia terjamin apa enggak ya pernikahanku? Akan nanti hancur apa enggak ya? Saudara, kalau saudara memfokuskan kepada apa yang harus saudara jaga, saudara akan capek. Tapi saudara melekatlah kepada Dia, maka Dia yang akan menjaga rumah tanggamu dengan aman. Jika kita melekat kepada Yesus, maka Dia yang akan menjaga pekerjaanmu. Jika kita melekat kepada Dia, menempel kepada Yesus, maka Dia yang akan menjaga semuanya. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya seringkali fokus kita yang berubah. Tapi biarlah kita memahami betapa besar kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi Dia. Firman Tuhan mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi seorang sahabatnya. Saat ini sebentar lagi kita akan menyambut Paskah. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Untuk mengingat kembali korban Kristus.
satu pribadi yang rela berkorban bagi kita, mencucurkan darah bagi kita. Saudara, yang diberikan Tuhan bukan main-main, bukan cuman harta, bukan cuman duit, bukan cuman jabatan atau jodoh, bukan saudara, tapi kekekalan, jaminan hidup kekal itu selama-lamanya. Kalau kita saja kepanasan di matahari, kita sudah tidak tahan, rasanya sakit semua. Tapi bagaimana jika kita harus menghadapi kebinasaan? Oleh sebab itu Yesus datang untuk mengambil kita dari gelap kepada terang. Yesus datang untuk memerdekakan kita dari neraka, dipindahkan ke sorga. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Ada jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi takut, apakah aku nanti akan dihakimi nanti di surga? Apakah nanti aku akan masuk neraka? Apakah nanti ada penghakiman yang akan menghukummu? Tidak ada lagi. Sebab tidak ada dosa, tidak ada kutuk apapun yang dapat menghakimi hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dia menjaminnya, dia mengatakan tetelestai, selesai semuanya. Baik yang sekarang maupun yang akan datang, apapun yang kita perbuat tidak akan dapat memisahkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Jika kita memahami ini, memahami suatu yang sejati, memahami suatu kasih yang sejati yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, yang besar di dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih memilih melekat kepada yang sejati. Jika saudara memiliki emas, disuruh memilih, ada emas yang murni. Emas ada banyak saudara, tapi ada yang sangat murni, ada juga yang banyak campurannya, ya kan? Ada yang 32%, ada yang 70%. Banyak campurannya, tapi ada juga yang emas yang murni. Jika kita disuruh memilih, kita akan pasti memilih emas yang murni. Karena apa? Nilainya lebih tinggi. Jaminan harga lebih tinggi itu pada yang murni. Biarlah melalui ilustrasi ini saudara memahami, kita tidak perlu kecewa dengan segala keadaan yang ada. Karena apa? Memang semuanya tidak murni. Semuanya masih daging, semuanya masih manusia. Semua yang ada di dunia ini, baik jabatan, kerjaan, apapun, jika satu saat itu hilang, jika satu saat itu harus lepas, jika satu saat itu harus tidak ada atau mengecewakan kehidupan kita, biarlah kita tidak menjadi terpuruk dan kecewa, dan kita tetap berpegang kuat kepada yang sejati, Yesus Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan percayalah, semuanya akan baik-baik saja karena Tuhan yang pegang. Karena Tuhan yang pegang hidup kita. Amin. Tuhan yang memegang hidupmu. Percayalah bahwa Yesus, Tuhan yang berkuasa, itu memegang kehidupanmu, maka semuanya tidak akan tergoncangkan. Tapi jika kita berusaha memegang satu dengan hal-hal kita mengkhawatirkan ini, mengkhawatirkan itu, maka kita akan menjadi capek, kita tidak dapat rest, dan kita akan goyah di dalamnya. Tapi biarlah satu saja yang perlu kita pegang, yaitu terus pegang Dia, pegang janjinya, pegang firman-Nya, pegang Yesus yang sejati, kekasih sejati di dalam kehidupan kita. Maka semuanya akan terjaga dengan baik. Amin. Begitu juga hidup kita, hati kita, tidak akan, jiwa kita tidak akan tergoyahkan dengan segala perkara yang ada. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap teguh, tetap tidak down, kita tetap dapat bersukacita karena kita paham semuanya fana, hanya Yesus saja yang sejati. Amin. Biarlah malam hari ini saudara diberkati, dimerdekakan. Percayalah, Yesus yang mengasihimu selalu menyertaimu dan pasti memberkatimu. Amin. Mari. Nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku
yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Hidup dalamku Tuhan. Dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara dapat mempersiapkan hosti, roti atau apapun, dan juga anggur atau sirup. Dan juga kita akan berdoa untuk minyak zaitun. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus lebih tinggi dari kepala kita. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus.
Kita angkat cawan darah Yesus. Darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat minyak zaitun ini Tuhan. Terima kasih untuk minyak zaitun ini Tuhan. Kami percaya Kau berikan kuasa atas minyak ini Tuhan. Saat dioleskan kepada yang sakit, maka yang sakit akan disembuhkan. Dioleskan kepada benda atau tempat, maka tempat itu, benda itu akan dikuduskan. Dan ada perlindungan Tuhan di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dioleskan kepada kami Tuhan. Kami menjadi dimeteraikan. Kami adalah milik Kristus dan kami adalah menjadi kesukaan lebih dari teman-teman sekutu kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu atas hidup kami, perlindungan dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dapat mengoleskannya kepada saudara, anak saudara, rumah saudara, dan apapun yang saudara mau urapi. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Pada akhirnya angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dimanapun engkau berada, Tuhan selalu memberkati engkau, Tuhan selalu menyertai engkau, Tuhan selalu melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menjadikan berhasil apapun yang engkau kerjakan. Tuhan yang melindungi setiap rumah tanggamu, Tuhan yang menjaga anak cucumu, Tuhan menjaga keluargamu, Tuhan menjaga setiap pekerjaanmu dan hubunganmu dengan siapapun. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati. Terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan Roh Kudus menyertai mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.